bersama-sama di gereja lokal ini di IC Korea akan menggembalakan saudara menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita punya visi RRI, Raise Up, Reach Out, Impact, saudara ya. Kita juga punya small group, small community, kelompok kecil atau komsel gitu, namanya Cool, Community of Love. Jadi saya mengajak saudara untuk join ke Cool kita, saudara ya. Jadi saudara bisa kontak para gembala Cool. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi gembala Cool. Nah itu ada Evan, ada Grace ya, kemudian tadi keyboardisnya Hana, saudara. Itu adalah gembala-gembala Cool ya. Jadi pemain gitar, pemain keyboard ya, dan juga operator multimedia, saudara ya. Itu adalah gembala-gembala Cool. Saudara bisa kontak mereka supaya saudara bisa ada dalam pengembalaan di gereja ini secara lebih personal lagi kalau saudara ada di kelompok kecil. Baik, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Desiring God, saudara ya. Dan tema bulan September ini kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema membaca firman Tuhan, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Yuk katakan bersama saya, membaca firman Tuhan, gaya hidup bangkit jadi pemenang. 2, 3. Membaca firman Tuhan, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang ya. Jadi memang tema yang Tuhan taruh di hati Bapak rohani kita, gembala pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, itu adalah tahun bangkit dan jadi pemenang ya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang, the year to rise up and be victorious. Dan sepanjang bulan, jadi 12 bulan ini saudara, kita merenungkan tema bangkit dan jadi pemenang. Dan di bulan ini kita lagi merenungkan tentang gaya hidup bangkit dan jadi pemenang, yaitu membaca firman Tuhan. Nah, sekarang saya ajak kita membuka Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3, mari baca bersama. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum di jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara, dari teks ini kita mau belajar 2 prinsip kebenaran. Jadi saya mau sharing 2 prinsip kebenaran berdasarkan teks ini, saudara ya. Yang pertama adalah prinsip merindukan Tuhan. Katakan merindukan Tuhan. 2, 3. Merindukan Tuhan. Dikatakan tadi Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Daud berkata begini, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Nah, saya tertarik saudara dengan kalimat ya Allah, Engkaulah Allahku. Saudara ya, oh God, you are my God. Jadi Daud menyebut Allah itu sebanyak 2 kali ya. Yang pertama, ya Allah, ini merupakan pernyataan secara objektif tentang Allah. Jadi Daud menyatakan pernyataan objektif tentang Allah. Sedangkan kalimat yang kedua, saudara, yaitu Engkaulah Allahku ya. My God, you are my God. Ini udah pernyataan personal, saudara ya, nggak objektif. Ini sudah pernyataan subjektif, pernyataan personal. Karena Daud sedang menyatakan bahwa Allah itu bukan hanya Sang Pencipta yang maha besar, maha tinggi, maha mulia, maha kudus, no. Tapi dia lagi berkata juga bahwa Allah itu adalah milik kepunyaanku secara pribadi. Jadi ini pernyataan personal yang Daud ungkapkan berdasarkan pengenalan Daud kepada Allah, saudara. Nah, 2 kalimat ini penting dalam kehidupan kekristenan kita, saudara ya.
kita itu harus mengenal Allah secara objektif. Dari mana? Dari tulisan-tulisan yang ada di Alkitab, saudara. Karena Alkitab itu merupakan firman Allah kepada manusia. Artinya Allah mewahyukan, Allah menyatakan, Allah memperkenalkan kebenaran mengenai dirinya itu melalui para penulis Alkitab. Ada kurang lebih 40 orang, saudara ya. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Itu adalah wahyu Allah secara khusus. Kalau secara umum manusia itu bisa kenal Allah melalui alam semesta. Secara umum ya, makanya banyak agama, banyak kepercayaan. Secara umum manusia bisa mengenal Allah melalui hati nurani, melalui moralitas. Kok kita bisa punya kemampuan untuk membedakan baik buruk benar salah, itu datangnya dari Allah ya. Kita punya sense of eternity ya, kita punya sense bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Makanya muncul banyak agama di dunia ini ya, muncul banyak kepercayaan. Itu karena wahyu umum. Tetapi secara khusus kita itu bisa mengenal Allah yang transenden, yang maha itu melalui Alkitab, saudara. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya, karakternya, sifat-sifatnya, karya-karyanya, dan kehendaknya itu melalui Alkitab ya. Karena Yesus Kristus sendiri setuju 39 kitab perjanjian lama itu adalah hukum Taurat, kitab para nabi. Itu Yesus sering kutip, saudara ya. Jadi Yesus setuju 39 kitab perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Yesus sebutnya kitab suci. Bahkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu PL perjanjian lama. Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi ya hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus setuju bahwa 39 kitab perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saudara bisa percaya sepenuhnya itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Amin. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru ditulis oleh siapa? Core timnya Yesus. Rasul-rasul itu murid Yesus, saksi mata secara langsung ketika Yesus hidup di dunia ini, mengajar, berkhotbah. Itu orang-orang itu masih hidup, saudara, dan mereka tulis berdasarkan kesaksian mereka secara langsung mengenai Tuhan. Jadi jelas bisa dipercaya tulisan dari kitab di perjanjian baru. Karena yang nulis adalah rasul, saksi mata, orang yang bersama-sama dengan Yesus. Dan juga Rasul Paulus. Mungkin sudah berkata, tapi kan Rasul Paulus nulisnya setelah Yesus naik ke surga. Tapi waktu Paulus tulis 13 surat di perjanjian baru itu, semua murid Yesus masih hidup. Petrus masih hidup, Yohanes masih hidup, Yakobus masih hidup. Jadi kalau Paulus salah tulis gitu ya, atau tulisan Paulus itu palsu, nggak asli gitu, pasti akan diprotes sama Petrus. Paulus, Yesus nggak pernah ngajarin begitu, kamu salah itu gitu. Tapi nggak ada yang protes. Berarti 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari 27 kitab perjanjian baru itu juga kebenaran yang bersumber dari Allah dan bisa dipercaya. Amin, saudara. Jadi kita terima 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru sebagai wahyu Allah secara khusus. Sehingga manusia itu bisa kenal Tuhan secara personal, secara pribadi, secara intim. Itu hanya melalui Alkitab, hanya melalui firman Tuhan, saudara. Dan ini harus kita lakukan. Pengenalan secara objektif terhadap Allah itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan secara aktif dan terus menerus. Katakan aktif dan terus menerus. 2, 3. Aktif dan terus menerus sampai pengenalan akan Allah itu menjadi keinginan terdalam di hati kita secara personal. Saudara ya, ada sebuah quotes yang berkata, relationship with God is not just having knowledge about God in our head, but desiring God in our heart. Nah, tapi untuk sampai kata desiring itu saudara harus aktif, saudara harus intentional, saudara harus sengaja, memang sengaja mau kenal Tuhan, kepoin Tuhan setiap hari gitu istilahnya ya. Kita sering kepoin artis, kepoin barang-barang gitu ya di media sosial. Ayo dong, kepoin Tuhan, bilang kanan kiri, kepoin Tuhan tiap hari, amin. Ya, istri saya waktu itu share di Gold Unboxing, ayo kita jangan kepoin orang-orang melulu ya. Mari kita kepoin Tuhan kita, amin. Kenali Dia lebih dalam, melalui apa? Hubungan. Saudara bangun hubungan secara intensif,
Sampai saudara punya yang namanya desire, sampai saudara punya yang namanya keinginan terdalam akan Tuhan. Nah, ini ditulis oleh Raja Daud, saudara ya. Raja Daud menulis, the more we know God, the more we desire Him. The less we know God, the less we desire Him. Oke. Oke. Saya kecepatan, maaf ya. Jadi saudara di ayat 2 ini, kalau saudara perhatikan ya, Daud melanjutkan ya, setelah dia bilang ya Allah engkaulah Allahku, Daud melanjutkan, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu ya. Bahasa Inggris itu ada seek, ada thirst, ada long ya. Seek, thirst, and long. Jadi aku mencari, aku haus, aku rindu. Nah, ini 3 kata penting saudara ya. Jadi kalau seseorang itu kenal Tuhan, bukan hanya secara objektif dari tulisan-tulisan di Alkitab, tapi kenal Tuhan secara personal, secara pribadi, secara intim gitu. Itu ada 3 indikatornya ya. Jadi kita bisa cek hati kita ya, kita udah di tahap itu atau belum. 3 indikator. Yang pertama adalah kita akan mencari Tuhan. Yang kedua, kita akan haus sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan rindu sama Tuhan, saudara. Jadi ini 3 kata penting ya, mencari, haus, dan rindu, saudara. Nah, tadi saya udah kutip ya. Ini dia, the more we know God, the more we desire Him. The less we know God, the less we desire Him. Oke, nah saudara begini. Tadi di ayat 1 kan kita baca bahwa Raja Daud itu tulis Mazmur 63 itu di padang gurun, saudara. Siapa yang pernah ke padang gurun? Yang pernah ke Israel ke padang gurun, siapa itu suasananya nggak enak, saudara ya. Yang namanya, ada yang mau liburan di padang gurun? Nggak ada, saudara ya. Saya yakin saudara nggak ada yang mau liburan di padang gurun. Kenapa? Karena padang gurun itu apa, saudara? Kenapa kita nggak mau liburan ke sana? Karena panas, terik ya, kering kerontang. Itu suasana yang nggak enak, saudara. Suasana yang nggak nyaman, suasana yang nggak menyenangkan, gersang, saudara ya. Dan Daud tulis Mazmur 63 ini, itu bukan di istananya dia, bukan dia lagi dalam rimbunan pohon gitu, lalu melihat sungai atau laut yang indah gitu ya, atau pegunungan yang indah. Enggak. Dia tulis Mazmur 63 ini di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang penuh dengan krisis. Dan mungkin kerongkongan Daud pada waktu itu pun mengalami kekeringan ya, karena kalau di padang gurun itu kita butuh air, sangat amat butuh air, saudara. Jadi suasananya itu bukan suasana yang nyaman ketika Daud tulis Mazmur 63 ini, saudara ya. Ada banyak komentari yang mengatakan, kalau saudara cek ya komentator Alkitab, Daud itu ketika tulis Mazmur 63 ini, dia itu sedang mengalami kudeta. Jadi anaknya yang namanya Absalom itu mengkudeta dia. Jadi saat itu dia lari dari Yerusalem ya, dan dia sedang bersembunyi di padang gurun Yehuda. Jadi saudara bisa bayangin suasananya Daud ketika tulis Mazmur 63 ini, saudara ya. Suasana yang penuh dengan krisis, suasana yang sama sekali di luar ekspektasi, keinginan dan harapan Daud sebagai bapak, dikudeta sama anak, saudara. Aduh, belum jadi bapak sih ya, saudara ya. Tapi sebenarnya kalau Reno kudeta saya, ya, aduh rasanya tuh gimana, saudara? Sakitnya tuh di sana sini, saya rasa ya. Ya sebenarnya mungkin nanti kalau udah punya anak baru ngerti ya, kalau dikudeta sama anak sendiri itu. Daud pasti saat itu lagi mengalami yang namanya kesedihan, saudara. Tapi di momen krisis seperti itu, Daud tetap merindukan Tuhan. Ini menurut saya menarik sekali ya, saudara. Jadi bagaimana dengan kita? Kita ketika menghadapi padang gurun, saudara, padang gurun bukan padang gurun beneran. Maksudnya kita sebagai manusia juga pasti akan menghadapi yang namanya padang gurun. Enggak ada yang amin. Karena memang tidak menyenangkan ya. Tapi meskipun saudara tidak amin, saudara tetap akan menghadapi. Saya juga akan menghadapi. Sebagai manusia kita akan pasti menghadapi situasi, keadaan, orang-orang yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman buat kita, yang menjengkelkan, yang menyebalkan, yang membuat kita marah, membuat kita sedih,
membuat kita kecewa karena nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai keinginan, nggak sesuai harapan. Suka nggak suka, saudara, amin nggak amin, tetap akan terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai manusia. Tuhan Yesus saja mengalami padang gurun, saudara, setelah dibaptis, dipimpin Roh kemana? Padang gurun. Baca itu Matius pasal 4, saudara ya. Jadi kita sebagai murid Yesus juga pasti akan mengalami apa yang Yesus alami, saudara ya. Nah, gimana respon kita ketika kita menghadapi padang gurun dalam kehidupan kita? Apakah saudara akan berlari menjauh dari Tuhan atau saudara akan berlari mendekat kepada Tuhan? Apakah saudara akan berlari dari Tuhan atau saudara berlari kepada Tuhan? Itu adalah dua respon yang berbeda. Dan setiap kita akan hadapi itu. Saya mau katakan kita semua akan hadapi masa-masa di mana kita mengalami rasa sakit, kesusahan, ya, mungkin patah hati, broken heart, brokenness. Ya, saudara akan hadapi yang namanya kerugian, penolakan, kegagalan, kehilangan orang yang saudara kasih, kehilangan uang, kehilangan harta, dan lain sebagainya, kemalangan dan lain sebagainya. Kita semua akan alami masa padang gurun dalam hidup kita. Dan di masa padang gurun ini, saudara, akan terungkap siapa kita yang sebenarnya. Saya ulangi, saudara jangan benci sama padang gurun. Meskipun kita benci ya sama rasa sakit, ya kita benci ya dengan kesusahan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya rasa sakit itu punya message. Pain has a purpose. Rasa sakit, kegagalan dan lain sebagainya lah ya. Saudara bisa sebut itu kesusahan, penderitaan, krisis. Itu semua akan mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi kalau mau tahu karakter orang yang sebenarnya, jangan lihat waktu dia lagi nyaman. Karena kalau lagi nyaman, nggak kelihatan karakter sesungguhnya, saudara. Kalau saudara ingin tahu kualitas orang yang sesungguhnya, jeruk itu kalau saudara mau tahu benar-benar kualitasnya harus diperes. Dan itu sesuatu yang nggak enak. Halo, betul nggak? Tapi kelihatan apa sih isinya? Intisarinya, esensi dari jeruk itu ketika dia diperes. Halo, betul nggak? Iya. Jadi kalau saudara mau tahu kualitasmu, imanmu itu sudah sejauh mana, padang gurun. Saudara akan masuk fase padang gurun, termasuk saya yang ngomong, saya juga akan masuk, karena di situ kita akan terungkap siapa yang paling kita cintai dalam hidup ini, apa yang paling penting buat hidup kita, apa sih yang paling utama dalam hidup kita, itu akan terungkap di padang gurun. Saudara, akan kelihatan the deepest desire in our heart. Itu akan ketahuan melalui padang gurun. Padang gurun adalah ujian untuk menentukan, memperlihatkan. Makanya Yesus pun masuk padang gurun supaya kelihatan siapa Yesus yang sebenarnya. Karena 40 hari 40 malam dia puasa, dia lapar. Kondisi krisis dihadapi oleh Yesus, dan disitulah terbukti siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan Yesus adalah orang yang tunduk kepada kehendak Bapa. Dia menang atas pencobaan di padang gurun. Dan saya percaya kita semua pun akan alami ini. Dan saya berdoa kita semua keluar bangkit dan jadi pemenang. Amin. Nah, saudara, cuma masalahnya Daud tadi kan mencari Allah, begitu ya, haus akan Allah, rindu akan Allah. Nah, pertanyaannya ketika saya baca Roma pasal 3, kalau saudara baca Roma pasal 3 ya, itu di ayat 11 ditulis begini, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. There is no one who seeks God. Ya. Jadi ini kalau sudah lihat konteksnya, semua manusia telah berdosa. Itu lembaga Alkitab Indonesia yang tulisnya begitu. Semua, karena memang konteksnya itu tentang dosa. Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang punya pengertian dan lain sebagainya. Itu sudah baca di rumah lah, Roma pasal 3. Dan ayat 11 ini menarik perhatian saya. Ketika saya baca Mazmur 63, kan dikatakan Daud mencari Allah. Padahal di Roma pasal 3 ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kok kontradiktif ya? Kok terjadi pertentangan begitu antara PL dengan PB, saudara ya, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saudara, ini gimana maksudnya? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Berarti gak ada satu manusia pun di dunia ini yang sebenarnya mencari kepuasan hidupnya, kepuasan hatinya itu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia telah berdosa. Dosa itu secara sederhana kita melawan, memberontak, menjauh dan meninggalkan Tuhan. Itulah dosa. Kita nggak mau Tuhan gitu loh. Itu dosa. Dosa itu artinya kita nggak mau Tuhan. Kita maunya menjauh dan meninggalkan Tuhan. Kita lawan, kita berontak sama Tuhan. Nah, saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Donald Whitney. Ini saya ngutip, saudara ya.
Ini saya mengutip, beliau berkata begini, many who claim they are seeking for God are not thirsting for God as He has revealed Himself in Scripture, but only for God as they want Him to be, or a God who will give them what they want. Nah, baru ngerti, nggak bertentangan PL sama PP ini nanti, ya nanti saya akan jelasin. Jadi si Donald Whitney ini tulis sebenarnya, bahasa Indonesianya udah tahu lah ya, bahasa Inggrisnya udah bercoba semua kan ya. Banyak orang yang mengklaim mencari Allah itu sebenarnya mereka tidak haus kepada Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Scripture, tulisan kitab suci, Alkitab. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Jadi mereka itu hanya mencari Allah seperti yang mereka inginkan. Jadi mereka buat imajinasi tentang Allah, bukan pewahyuan tapi imajinasi mereka sendiri. Ya, jadi mereka hanya membuat Allah yang selalu memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ngeri ya. Sebenarnya itu esensi manusia berdosa itu seperti itu. Dan ini jadi pertanyaan refleksi buat kita, buat saya juga tentunya. Pada saat saudara berdoa kepada Tuhan, saudara datang beribadah di hari Minggu, ya, saudara beribadah kepada Tuhan. Saudara ini melakukannya karena saudara mencari Tuhan, saudara haus, saudara rindu karena Dia adalah Tuhan, atau saudara itu sedang mencari sesuatu yang kalau Tuhan tidak turuti, yang kalau Tuhan tidak kabulkan, saudara akan meragukan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, dan akhirnya saudara akan menolak Tuhan. Ini jadi bahan refleksi buat kita, karena nggak sedikit orang Kristen yang marah sama Tuhan, nggak sedikit orang Kristen jadi free thinker, jadi agnostik, jadi ateis. Ketika dicari ceritanya, jadi kalau ketemu sama orang Kristen yang jadi ateis, jadi free thinker, jadi agnostik, itu nggak terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba nggak terjadi secara tiba-tiba. Tanya deh sama dia, suruh dia cerita mengenai keluarganya, mengenai kehidupannya. Pahit biasanya, krisis. Mereka ngalamin broken heart, brokenness. Itu sebabnya mereka bilang, gimana Tuhan? Kok gak memberikan apa yang aku doakan? Kok tidak mengabulkan apa yang aku inginkan? Kok tidak menuruti keinginanku? Ya, dan akhirnya mereka mulai questioning. Sebenarnya mempertanyakan Tuhan gak apa-apa ya, tapi kalau gak hati-hati bisa jadi lanjut marah, kecewa, menolak, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau gak hati-hati, saudara ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena mereka itu melihat Tuhan itu berdasarkan imajinasi mereka sendiri, bukan Tuhan yang ditulis Alkitab. Karena mereka nggak pernah baca Alkitab, makanya harus baca, saudara. Kalau orang nggak pernah baca Alkitab, minggu depan saya akan sharing tentang aliran-aliran sesat ya, ajaran-ajaran sesat itu banyak banget di Korea juga minggu depan. Itu kenapa pengikutnya bisa banyak begitu, saudara? Ya karena mereka nggak sungguh-sungguh mendalami Alkitab, mereka terlalu percaya sama pemimpin rohani mereka yang berkarisma itu, yang bisa bikin mujizat dan lain sebagainya. Semua perkataan pemimpinnya dianggap benar, padahal meleset. Itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran imajinasi pemimpinnya itu sendiri sebenarnya. Mungkin beberapa dari saudara sudah lihat di Netflix ya, ada 4 aliran sesat. Itu kan semua menganggap pemimpinnya itu Tuhan, dan pemimpinnya juga menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dia yang paling benar, dia yang paling bisa menafsirkan seluruh Alkitab. Itu kan aliran sesat salah satunya karena begitu tuh. Karena jemaatnya nggak baca Alkitab, karena jemaatnya itu terpesona gitu dengan karisma pemimpinnya, saudara ya. Nggak bisa, saudara harus baca Alkitab. Saudara harus pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh, supaya konsep Tuhan itu bukan imajinasi saudara, tapi konsep Tuhan itu adalah konsep yang memang diwahyukan oleh firman Tuhan. Beda antara imajinasi dengan pewahyuan. Kalau imajinasi itu kita bikin sendiri. Wah, Tuhan itu seperti Sinterklas ya, yang selalu bagi-bagi gitu. Emang Tuhan Sinterklas? Halo? Atau ada juga yang konsepnya Tuhan itu kayak polisi galak. Jadi pokoknya kalau salah langsung dihukum, kalau salah dihukum. Oh, jadi takut sama Tuhan. Disuruh doa aja susah banget, takut banget sama Tuhan. Doa aja doa, nggak mau doa dia takut karena dia menganggap Tuhan itu salah sedikit hukum, salah sedikit hajar dia, karena bapaknya begitu di rumah ya. Jadi dia pikir bapak di surga sama persis sama bapak dia di rumah, karena salah ngomong sedikit, ada orang tua yang begitu, saudara. Dan kalau nggak hati-hati secara psikologis mempengaruhi secara rohani, saudara ya. Bisa mempengaruhi, bapak di surga juga sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit hajar ya, sedikit-sedikit marah gitu. Lalu saya waktu guru sekolah minggu,
Gereja lu, kalau nggak ke gereja, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah atau Tuhan Yesus hukum gitu. Ya, ini saya jujur ya, saya jadi takut sama yang namanya Tuhan Yesus. Karena guru sekolah ini kalau nggak gereja, ya, kena kutuk. Ya, jadi akhirnya saya ke gereja itu motivasinya supaya nggak dikutuk. Saya ke gereja motivasinya supaya Tuhan Yesus nggak marah-marahin saya, ntar saya sial. Kalau saya dimarahin sama Tuhan Yesus, hidup saya sial. Saya nggak mau hidupnya sial, saya mau hidupnya beruntung terus. Jadi motivasi saya bukan cari Tuhan. Motivasi saya bukan rindu Tuhan, saya cuma takut dikutuk, takut sial, takut malam hidup saya, ya, dan takut-takut lain sebagainya. Kenapa? Karena saya percaya omongan guru sekolah minggu saya, konsep yang dia buat seperti itu. Hati-hati, saudara harus baca Alkitab. Tuhan itu memang bisa murka, tapi dia juga kasih. Ya, jadi saudara harus lihat seimbang. Dia adil, dia benar, ya, dia berhikmat, dia punya banyak sekali saudara karakternya Tuhan. Nah itu saudara harus pelajari di dalam Alkitab. Supaya saudara ngerti, sehingga saudara tidak kecewa. Karena saudara percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam segala waktu. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, entah sesuai keinginan atau tidak sesuai keinginan, Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat dan mengasihi hidup saya. God is good all the time, and all the time God is good. Saudara, ini penting. Nah, terus saya lanjutkan ya narasinya ya, saya mikir lagi. Jika dosa membuat tidak ada seorang pun yang benar-benar mencari Allah, lalu kenapa Daud mau mencari Allah? Itu pertanyaan saya. Kan Daud berdosa, kita juga kan orang berdosa. Kok bisa? Nah, saudara, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, ini ada sebuah prinsip yang penting sekali, saudara. Alkitab itu jelasin, hal utama yang bisa membuat manusia itu mau mencari Allah, itu karena Allah yang berinisiatif lebih dahulu untuk mencari dan menemukan mereka. Tuhan Yesus bilang di Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Yang hilang ini maksudnya yang berdosa, yang Roma pasal 3 tadi itu. Jadi kalau manusia tidak mungkin mencari Allah, manusia itu mungkin hanya mencari sesuatu, berkat Tuhan, mujizat supaya nggak sial, nggak kena kutuk lah dan lain sebagainya. Itu manusia. Mereka nggak benar-benar cari Tuhan sebagai Tuhan, enggak. Mereka cuma cari sesuatu dari Tuhan yang kalau nggak dikabulkan membuat mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu manusia berdosa. Itu natur kita semua, termasuk saya. Saya juga naturnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa seperti Daud, benar-benar cari Tuhan saja. I just want you. Ada lagunya. Nothing else, nothing else, nothing else. I just want you. Itu karena Tuhan mencari dan menemukan kita terlebih dahulu. Jadi itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Amin. Itu kasih karunia Tuhan. Makanya saya kalau ketemu orang yang keras hati, ya udah dikasih tahu firman Tuhan, tetap gak mau, tetap keras, saya doain aja deh. Ya, karena saya tahu itu kasih karunia sih, yang bisa bikin orang itu terbuka hatinya, ya ngalamin Tuhan. Itu bukan karena musik yang bagus, khotbah yang bagus, suasana ibadah yang bagus, bukan. Saudara, itu mah permainan psikologis. Tapi yang benar-benar bisa bikin orang cari Tuhan sungguh-sungguh, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, itu sebabnya kita buka khotbah sebagus apapun, kalau orang itu nggak mau buka hatinya untuk kasih karunia mengejar dia dan menemukan dia, ya nggak bisa, saudara. Itu sebabnya saya hanya bisa mendoakan supaya orang ini mau buka pintunya. Karena kasih karunia itu seperti mengetuk. Kalau Yesus bilang aku ketuk, kalau dia mau buka aku masuk, dia nggak buka aku nggak masuk. Itu saudara ya. Jadi inisiatifnya bukan datang dari manusia. Inisiatif pertama adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang mencari, menemukan dan menyelamatkan kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa merindukan Tuhan. Amin, saudara. Itu prinsip yang pertama yang saya pelajari. Nah, yang kedua, saudara, prinsip yang kedua adalah ini, yaitu menikmati Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau lihat ayat 3 dan 4, ya, Daud kan tulis gini, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, aku melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi saat Daud memandang Tuhan, memandang itu udah bahasa sensorik ya, udah bukan bahasa kognitif, itu bahasa memandang, itu udah kagum ya, udah ngecak, udah nikmati Tuhan. Terus Daud ngomong gini, dia deklarasikan, sebab kasih setiamu. Menurut saya ini kalimat gila banget sih. Sebab kasih setiamu
lebih baik dari, bukan kekayaan loh ya, bukan kesehatan, bukan kekayaan, kedudukan, prestasi, tapi Daud ngomong gini, lebih baik dari hidup. Wah, ini saya pas baca, kalau lebih baik dari kekayaan masih oke lah gitu ya. Lebih baik dari kekayaan, dari prestasi, dari kedudukan. Tapi Daud nggak tulis gitu. Daud tulisnya kasih setiamu itu lebih baik dari hidup. Saudara ngerti nggak? Hidup itu berharga nggak sih? Halo? Saudara kalau ditodong orang, saya dulu waktu kecil, saya sering banget dipalak ya, karena saya itu jadi saya kan gini ya, mata sipit ya. Terus saya mulai dari SD dipalak, SMP dipalak, SMA juga ya. Tahu dipalak nggak sih? Dimintain uang, ditodong, so pakai pisau ya, cek, minta dicek gitu ya. Terus saya makasih pukul ya, waduh dipukul saya sampai berdarah dan lain sebagainya. Itu saya ngalamin, terus saya ketakutan banget hidup. Nggak boleh sebut kotanya ya, makanya saya nggak mau hidup di kota itu ya. Saya pilih Salatiga, Jawa Tengah ya, karena menurut saya itu jungle banget kota tempat saya lahir dan dibesarkan itu, saudara ya. Tapi sekarang kayaknya udah lebih baik mungkin ya. Cuman saya tuh kalau udah kayak gitu tuh saya udah takut saya, saudara. Jadi saya kalau punya dompet nih, ada uang isinya berapapun, kalau dia udah keluarin pisau, saudara, bagi saya hidup saya itu lebih penting dari dompet saya. Saya kasih aja, saudara ya. Karena kalau nggak dikasih, saudara, pernah ngeyel sekali itu saya dipukul, saudara ya. Lalu saya takut sekali gitu. Jadi setiap kali dimintai uang gitu, ya udah saya kasih. Kenapa? Karena buat saya hidup itu berharga. Kalau betul nggak? Saudara juga gitu kali ya. Kalau ada orang, ambil. Yang penting gua nggak mati. Yang penting aku hidup. Kalau betul nggak? Tapi Daud tulis, kasih setia Tuhan itu lebih baik dari hidupnya. Saudara nangkap nggak sih? Jadi bagi Daud, Tuhan itu lebih penting daripada, ini kalau dia udah ngomong hidup, daripada impiannya, daripada keluarga, kesehatan, kedudukan, prestasi, kekayaan, semua nggak ada artinya. Hidupnya aja dia bandingin sama kasih setia Tuhan, tetap lebih penting kasih setia Tuhan. Itu yang Daud tulis. Menurut saya Daud ini, makanya kenapa ya Daud itu ditulis orang berkenan di hatiku dan melakukan seluruh kehendakku. Padahal kan Daud jatuh dosa, berzina juga, jadi papa juga nggak becus, ya keluarga nggak harmonis dan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan ngomong Daud berkenan di hatiku? Padahal dia berdosa juga gitu. Ya karena hatinya Daud tuh begitu sama Tuhan, saudara. Dia tuh ini banget sama Tuhan. Dia benar-benar apa ya? Tuhan itu udah jadi pleasure-nya dia gitu, udah jadi dia kesenangan dia, udah jadi segala-galanya buat hidup dia, saudara. Nah kita memang belum sampai ke tahap itu, nggak apa-apa, it's okay, saudara ya. Kita kan terus sedang belajar, tapi nanti di suatu hari kita pasti akan mengalami kalimat ini, saudara ya. Kita pasti di suatu hari nanti akan ngomong sama persis dengan Daud. Kalau sekarang belum, nggak apa-apa, lagi belajar ya. Tapi nanti kita akan terus ngalamin proses, lama-lama kita akan sama kayak Daud. Kita akan bilang, Christ is enough. Everything that I need is in you. Kita akan bilang Kristus itu cukup. Aku sudah menikmati Tuhan lebih dari segalanya. Pasti kita akan ngomong gitu pada suatu hari nanti, saudara. Ya, cuma sekarang kita masih berproses. It's okay. Nah, kasih setia itu kata Ibrani adalah keset, bukan keset ini ya, bukan. Keset Ibrani itu langsung ya, keset. Tapi jangan dekat sama kanan kirinya. Ya, keset itu artinya sudah covenantal love. Jadi kasih perjanjian, kasih yang setia, komitmen, kekekalan yang Tuhan berikan, kasih yang tidak tergoncangkan, kasih yang tidak pernah berubah. Kalau janji manusia kan bisa berubah-berubah ya, tapi kalau Tuhan dia nggak pernah berubah. Itu sebabnya Daud mengalami kepuasan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dia tulis di ayat 5-6, karena dia udah ngalamin kepuasan, maka dia tulis gini, aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ingat, dia lagi di padang gurun, dia lagi dikejar-kejar Absalom, kondisinya lagi nggak enak, nggak menyenangkan. Tapi dia tulis, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dikenyangkan itu bicara apa? Kepuasan. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Tadi dinyanyiin sama Sincan Johe lagunya Pastor Philip Mantova ya. Dinyanyiin pakai bahasa Korea, saya
teensnya mereka, saudara. Itu kan yang tulis Pastor Philip Matopak ya, saudara ya. Udah sampai Korean itu, udah dijadiin lagu Korea itu ya. Nah itu sampai my heart is full, kenyang jiwa, kenyang. Padahal Daud lagi dikejar Absalom, Daud lagi di padang gurun, tapi dia bisa ngomong, aku kenyang sama Tuhan. Dia nggak protes, dia nggak meragukan Tuhan. Aduh ini Daud, kita mah belum ada apa-apanya ya, tapi kita kan lagi belajar, ya kita lagi terus belajar, saudara. Nah ini ada sebuah quotes yang bagus. Our praise to God must be the expression of our satisfaction in Him, not our expectation from Him. Waduh. Jadi pujian kita sama Tuhan itu adalah ekspresi kepuasan. Saudara kalau makan enak, pasti saudara cerita. Lalu ada nggak yang makan enak diem aja? Enggak. Kita pasti enak. Kita pasti akan memuji. Dan ketika kita ketemu teman dekat kita atau keluarga kita lagi datang ke Korea, kita akan ajak kita tempat makan itu. Halo. Karena apa? Wah enak. Sesuatu yang enak itu pasti langsung di-upload di media sosial. Saudara harus kasih tahu semua orang, selalu puji terus restoran itu. Saudara ya, halo betul? Karena apa? Saudara puas. Sama. Kita baru bisa memuji Tuhan ketika kita puas sama Tuhan. Kalau enggak, ya puji-pujian kita ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya puas, gregetnya itu ketika memuji menyembah Tuhan, gregetnya kalau udah puas sama Tuhan ya. Nah, itu Daud, karena dia udah puas sama Tuhan, dia gregetnya ampun-ampunan ya. Dia angkat tangan. Kalau kita suruh angkat tangan susahnya minta ampun kan ya, harus song leadernya yang ngomong, mari angkat tangan. Kalau song leadernya yang ngomong, kita nggak akan angkat tangan. Kalau Daud nggak usah disuruh angkat tangan, dia angkat tangan. Padahal lagi di padang gurun, lagi krisis, tapi dia angkat tangan memuji Tuhan. Daud, luar biasa ya. Jadi memuji Tuhan itu ekspresi dari kepuasan, bukan pujian karena menginginkan sesuatu dari Tuhan yang sesuai ekspektasi kita, enggak. Ya, enggak. Nah, Tuhan itu dimuliakan, saudara, tahu nggak? Tuhan itu dimuliakan bukan ketika kita tepuk tangan ya. Mau kita beri kemuliaan pada tepuk tangan. Ya cuma Tuhan itu dimuliakan bukan tepuk tangan. Tuhan itu dimuliakan ketika God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dan kita nggak akan jatuh dalam dosa terus-menerus karena sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Kalau saudara mau menang dari dosa, saudara harus my heart is full. Harus begitu. My heart is full. Baru bisa menang atas dosa. Dosa apa aja? Percabulan, pornografi, iri hati, kepahitan, kedengkian. Hilang semua kalau udah with love and desire, there is no way. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Gak usah tunggu pendeta tumpang tangan. Udah lepas mau belenggu-belenggu dosa, saudara ya. Bebas, gak usah tunggu KKR, saudara. Saudara udah lepas mau KKR itu apa sih? Kebaktian, kebangunan rohani, ya, revival. Gak perlu tunggu-tunggu pendeta hebat, saudara, untuk datang tumpangin tangan. Gak usah. Kalau saudara udah ngalamin kasih Tuhan, saudara pasti lepas dari semua belenggu dosa. Dosa apapun. Karena kita udah puas sama Tuhan. Tapi, nah saya pakai kata tapi di pendeta, ngomong pakai tapi saudara, rasa haus rindu sama Tuhan itu harus dilatih. Nah ini saya sering khotbahin ya. Kenapa makanya BCS kasih tema membaca firman Tuhan gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Gaya hidup itu kan lifestyle, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Halo, betul nggak? Lifestyle itu kan sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Itu bicara apa? Latihan, saudara. Jadi untuk bisa my heart is full, untuk saudara bisa rindu sama Tuhan, haus sama Tuhan, saudara harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saya pernah share di sini ya. Ingat, kita itu bisa kehilangan rasa haus dan lapar kalau terlalu banyak ngemil. Siapa yang ikut? Kalau sudah terlalu banyak ngemil, snack, junk food dan lain sebagainya, makanan utama itu udah gak lagi menarik selera saudara. Kalau udah kekenyangan terlalu banyak makan snack, junk food dan lain sebagainya, sehingga makanan utama itu saudara udah gak doyan, udah kenyang sama dengan snack, junk food itu saudara. Lalu betul nggak? Secara rohani kita juga kalau nggak jaga hati dengan segala kewaspadaan melalui disiplin, melalui latihan rohani, kita orang Kristen nih bisa kehilangan rasa haus sama Tuhan. Bisa kehilangan rindu sama Tuhan, bisa karena udah terlalu banyak snack dunia,
Udah terlalu banyak junk food dunia. Udah terlalu banyak makanan-makanan sampingan dari dunia ini yang membuat saudara udah gak bergairah lagi sama Tuhan. Halo, bisa loh. Jangan bilang gak bisa. Ya, saya nggak tahu gimana hatimu sekarang. Lagi berkobar-kobar? Lagi menyala-nyala? Atau lagi padam? Ya, kalau lagi padam, saudara ke gereja aja males yang minta ampun, berat banget nih kaki rasanya ya. Berdoa juga, aduh susahnya minta ampun. Baca Alkitab, aduh. Itu berarti udah ada snack lain, udah ada junk food lain yang udah narik selera saudara dari Tuhan, yang membuat saudara kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, saudara memang belum pernah diselamatkan. Saudara mungkin Kristen, agamamu Kristen, karena orang tuamu Kristen, tapi saudara sebenarnya belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara cuma beragama Kristen, tapi saudara belum pernah lahir baru. Karena kalau orang yang sudah lahir baru, dia punya yang namanya kerinduan akan Tuhan. Memang kerinduannya bisa itu tadi on off. Tapi kalau dia udah ngecap kebaikan Tuhan, meskipun on off pasti balik lagi. Orang kalau udah minum minumannya Tuhan, meskipun dia lagi coba minuman lain, oh nggak mau minuman Tuhan, mau minuman lain. Tapi kan pasti at the end dia akan bilang gini, aduh minuman lain ini, aduh aku udah coba segala macam, nggak bisa pindah ke lain hati ya. Tetap mau yang itu. Kalau udah lahir baru ya, kalau saudara udah diselamatkan, udah makan minum dari Tuhan, pasti kembali sama Tuhan. At the end, sebelum meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, pasti saudara akan kembali sama Tuhan. Kalau saudara sudah diselamatkan, ya. Tapi saya berasumsi semua di sini sudah diselamatkan. Saya berasumsi saudara semua sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Ya. Tapi saudara tetap juga harus jaga hati dengan segala kewaspadaan saudara, karena bisa hilang rasa rindu itu saudara ya, bisa hilang. Ayo saya tanya sekarang, berapa banyak ya saudara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, haus sama Tuhan, rindu sama Tuhan ya, gak usah katakan lah. Saudara bisa cek sendiri sekarang, spiritual check up ya, spiritual check up. Saudara suka check up kesehatan nggak? Secara jasmani kita melalui diabetes, kolesterol, rohani juga harus dicek. Salah satu tanda kerohanian yang sehat adalah dia rindu Tuhan, dia haus sama Tuhan. Nah kalau saudara udah nggak punya rasa itu, berarti saudara lagi ngalamin penurunan, sakit secara rohani. Itu sebabnya gimana caranya untuk kita bisa jaga hati saudara. Ini ada sebuah, saya ngambil dari sebuah buku, Spiritual Discipline for Christian Life dari Donald S. Whitney. Dia kasih 8 latihan rohani ya untuk kita bisa menjaga ya, menjaga rasa haus akan Tuhan, menjaga rasa lapar akan Tuhan. Cara jaganya adalah ada 8. Yang amat ini bukan hukum Taurat baru ya saudara ya, bukan ya, tapi ini disiplin rohani. Nah saya coba jelasin. Yang pertama tuh asupan Alkitab, Bible intake, asupan makanan rohani. Ya ini yang kita lagi bulan ini pelajari. Yang kedua saudara harus berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh. Yang ketiga, saudara nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara harus dengan sengaja ikut Sunday service. Saudara harus dengan sengaja ikut small group, namanya COLT, Community of Love di BIC Korea. Saudara harus sengaja, karena di situ saudara ada support system, ada orang yang dengerin cerita saudara, keluh kesah saudara, pergumulan saudara, dan orang-orang ini akan mendoakan saudara, dan orang-orangnya akan membantu saudara untuk melihat perspektif yang lebih besar tentang Tuhan. Kalau kita cuma sendirian, kita cuma lihat Tuhan itu hanya sebatas cara kita melihat. Tapi kalau saudara punya orang lain bisa bantu saudara melihat Tuhan dari cara mereka. Sehingga saudara bisa lihat Tuhan itu besarnya minta ampun, Tuhan itu luasnya minta ampun, gak cuma picik seperti yang kita lihat. Sorry saya pakai kata itu ya. Maksud saya nggak sesempit seperti yang kita pikirkan. Tapi kalau kita ada orang lain, itu orang lain akan ngebantuin. Saya itu ikut, saudara. Saya ikut, ada unboxing, ada mantap. Kenapa? Karena saya dengerin cerita mereka, saya langsung punya perspektif tentang Tuhan itu ditambah lagi. Saya dengerin cerita orang ini. Saya dulu pikirnya Tuhan itu cuma A sampai D. Tapi ketika saya ikut COLT, saya dengerin mereka cerita. Ternyata Tuhan itu E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Tuhan itu luas banget, nggak cuma A sampai D. Seperti yang ada dalam pikiran saya. Jadi community worship itu sangat penting saudara ya. Lalu yang keempat saudara harus, nah ini Injil.
Dengan menginjil itu rasa hausmu itu akan ditambah lagi. Dengan menginjil tuh, ya memang kalau kita nginjil ada kemungkinan ditolak, gak apa-apa gak ditolak. Ya, yang penting sudah bangun hubungan baik aja sama orang itu. Ya, tapi caranya jangan kayak guru sekolah minggu saya. Terima Tuhan Yesus gak? Bangun terima Tuhan Yesus, neraka. Yang kayak penginjil di Myeongdong, di mana-mana itu ya, Jesus heaven, ya no Jesus hell. Ya begitu amat. Hubungan kita sama Tuhan itu loving relationship, saudara. Caranya jangan begitu. Ya, oke, baik, lanjut. Saudara kalau mau lapar dan haus sama Tuhan harus melayani. Makanya saya senang 50% jemaat IAC Korea itu melayani. Karena pelayanan itu ngebantu saudara, ada alarm yang mengingatkan saudara supaya saudara tetap haus sama Tuhan, lapar sama Tuhan. Kenapa? Para pelayan di IC tiap Sabtu puasa, ya, ikut doa pelayan. Jemaat kan enggak, tapi pelayan itu ikut. Kenapa? Itu ngebantu, itu support system, ya, fasting, puasa. Kalau saudara merasa saudara udah terlalu duniawi, puasa deh, puasa dari media sosial. 2 minggu misalnya nggak lihat Instagram, dari ngamen. Ya. Jangan sebulan deh, seminggu nggak lihat drama, ya, seminggu aja, ya, nggak lihat drama. Coba bisa nggak hidup tanpa itu, ya, fasting, nggak cuma soal makanan, tapi skip hal-hal yang selama ini mungkin udah mendistract saudara dari Tuhan. Saya nggak bilang itu jelek ya, tapi kalau itu sudah mendistract, itu harus puasa, saudara berarti, ya, harus puasa. Oke, kemudian retreat, ini silence and solitude, ini retreat maksudnya. Jadi saudara harus retreat. Retreat itu bahasa Latin ya, artinya saudara harus berhenti sejenak, mengasingkan diri dari keramaian. Itu penting dalam kerohanian. Kenapa BIC tiap tahun ada retreat? Karena harus. Kita terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak kesibukan, gak ada waktu untuk berhenti sejenak, untuk mikir, untuk evaluasi, untuk diperlengkapi. Kita ini perlu saudara retreat. Makanya tiap tahun ada retreat supaya jemaat itu disegerin lagi, istilahnya kalau tema sekarang recharge, ya, suruh dibakar lagi rohmu gitu. Karena kalau sendirian kan suka berat ya kita ya, makanya harus ada yang lain gitu, biar rame-rame gitu. Dan itu penting, silence and solitude ini retreat maksudnya. Terus learning, saudara harus lihat YouTube, ikutin khotbah-khotbah, tapi khotbah-khotbah yang benar ya. Yang percaya Allah Tritunggal, percaya Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, saudara ya. Minggu depannya saya sharing tentang agama sesat. Jadi jangan sembarangan khotbah juga, saudara ya. Tapi saudara perlu learning, belajar ya, khotbah, seminar dan lain sebagainya. Nah, bicara Bible intake itu bicara di urutan pertama, saudara ya. Berarti penting sekali untuk spiritual disiplin. Nah, Bible intake itu bicara ini. Wah, ini banyak amat kode-kodenya. Minggu depan saya akan lanjutkan. Jadi untuk saudara bisa terima asupan, saudara harus baca kitab suci, baca Kejadian sampai Wahyu, ya. Lalu saudara harus study. Kalau cuma baca nggak dipelajari, nanti saudara aku bosan kok diri sama Alkitab. Nah, kalau saudara bosan atau saudara merasa, aduh kok diri aku nggak ngerti Alkitab ngomong apa sih? Oke, tenang. Ini era teknologi. Toolsnya banyak banget. Kalau saudara nggak ngerti, gampang. Ini saya kasih satu tools yang menolong saya, namanya Bible Project. Saudara masuk YouTube, ketik aja Bible Project. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Itu semua dijelasin. Saudara bisa bingung tentang perjanjian lama. Perjanjian lama tuh apa sih 30 menit? Di Bible Project cuma 10 menit. 6 menit kalau nggak sampai 10. Itu dijelasin perjanjian lama tuh isinya Hukum Taurat ini, Kitab Para Nabi ini. Terus saudara misalnya baca kitab Kejadian, nggak ngerti apa sih Kejadian, dijelasin sama dia. Kejadian ini pasal ini sampai pasal ini maksudnya ini. Semua Alkitab dijelasin sama Bible Project. Jadi ketika saudara baca, ternyata seru juga ya. Seru, ada gambarnya lagi. Jadi bukan cuma tulisan, dia kasih gambar. Jadi kan kita lebih senang karena kita nggak semuanya auditorium, kita kan juga ada yang suka visual kan. Jadi gambarnya lucu-lucu lagi, menarik-menarik saudara ya. Itu salah satu. Ada banyak lagi sebenarnya cara lain. Jadi sekarang tuh era teknologi sebenarnya banyak cara. Tapi minggu depan saya akan ajarin gimana cara menafsir Alkitab. Ya, minggu depan. Yang ketiga itu adalah hearing God's word, dengarkan saudara ya. Dengarkan audio, Alkitab audio. Dengerin khotbah-khotbah ya. Supaya saudara punya sudut pandang tentang Tuhan itu lebih luas. Lalu memorizing itu apa? Menghafal. Saudara hafalin ayat-ayat favorit ya, misalnya 1 Korintus 3 ayat 16. Dia tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu, ya, dan lain sebagainya ya. Jadi saudara pelajari, memorizing. Lalu applying, apa applying itu? Melakukan. Dan yang keenam ini di-call nih. Bagiin dong. Jangan simpan sendirian. Ya, jadi kalau ada firman Tuhan itu bagiin dong ke orang lain. Karena ketika saudara bagikan ke orang lain, saudara
saudara langsung recharge lagi, semangat lagi. Ya, saudara langsung menyala-nyala lagi karena saudara bagiin. Terus orang lain diberkati lagi. Ih, keren banget, thank you ya. Itu semakin membuat saudara naik lagi, saudara ya. Jadi saudara jangan simpan sendirian. Firman Tuhan saya undang para pelayan maju ke depan. Yang terakhir, saudara, yuk kita baca ini. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9 ini ditulis sama Daud, yang tulis Mazmur 63 itu, saudara ya. Daud tulis begini, kita baca bersama yuk. Mazmur 19 ayat 8, 9, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara, waktu Daud tulis ini, belum ada 66 kitab seperti yang kita punya. Waktu Daud tulis Mazmur 19, cuma ada 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuma ada 5 hukum Taurat. Tapi 5 kitab aja. Daud tulisnya lihat, sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati. Itu udah bukan bahasa kognitif, itu udah bahasa sensorik. Menyukakan hati. Jadi bagi Daud firman Tuhan itu bukan pressure, tapi pleasure. Udah pleasure, udah seneng dia. Menyukakan hati itu dia udah seneng. Saudara bisa suka sesuatu yang saudara nggak bisa, aduh gimana ya, misalnya saya suka kopi, saya suka kopi hitam. Saudara, istri saya nggak pernah bilang, Dad minum kopi dong tiap hari, nggak usah. Minum kopi hitam itu kesukaan hati itu, nggak usah dia disuruh ngomong. Saya pasti akan minum setiap hari, karena udah menyukakan hati. Ini cuma contoh ya. Kalau udah jadi pleasure itu udah nggak usah baca kita, ayo baca kita, biar diberkati. Kalau nggak dikutuk, nggak usah gitu. Gak usah ngomong berkat-kutuk. Itu udah kesukaan hati Alkitab ya. Itu Daud sampai ke tahap itu loh, saudara. Aduh, ini orangnya. Dia benar-benar udah pecah. Dan dia bilang apa? Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Jadi dia, kalau saudara di ruangan gelap, saudara gak bisa lihat apa yang ada di sekitar. Tapi begitu ruangan dinyalain lampunya, kita langsung lihat, ada kursi, ada AC. Karena ruangannya dinyalain lampunya. Tapi kalau gelap kita gak tahu ada apa. Gelap gak bisa lihat apa. Tapi begitu dibuka, kita bisa lihat, ternyata indah ya kursinya, warnanya, AC, indah, ruangannya ternyata indah karena dibuka. Nah, ketika sudah baca Alkitab, sudah minta Roh Kudus buka mata hati, supaya ketika melihat tulisan-tulisan di Alkitab itu jadi hidup, jadi indah, jadi mulia, jadi membuat kita, aduh Tuhan, keren banget untuk ini. Seperti saya ketika merenungkan Mazmur 63 ini, saya langsung, aduh saya udah sering baca Mazmur 63 Tuhan dari kecil tadi udah baca. Tapi ketika saya baca lagi, indah banget nih kata-katanya. Itu tok. Dalam bahasa teologi namanya spiritual insight. Cuma dapat pencerahan gitu. Firman Tuhan juga memberikan apa? Hikmat untuk saudara bisa mengambil keputusan yang tepat. Hidup ini kan soal keputusan. Bagaimana saudara memilih pasangan hidup, bagaimana saudara memilih pekerjaan, bagaimana saudara menyusun rencana, dan bagaimana saat saudara menghadapi orang yang menyebalkan, orang yang sulit. Dan kita tuh punya banyak sekali tantangan loh dalam hidup ini. Dan saudara butuh hikmat Tuhan supaya saudara ngerti kehendak Tuhan. Hikmat itu artinya mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5:17, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus ngerti, kita punya kacamatanya Tuhan. Hikmat itu seperti kacamata. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu tuh pakai cara pandangnya Tuhan, pakai kacamatanya Tuhan. Ketika melihat seksualitas, pernikahan, keluarga, pakai kacamatanya Tuhan. Ketika kita melihat keuangan, kita melihat pekerjaan, melihat studi, melihat orang lain, itu pakai kacamatanya Tuhan. Nah, kalau saudara baca terus firman Tuhan, saudara bisa pakai kacamata itu, saudara lihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dan itu akan membuat saudara bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat berkaitan dengan hidup dan tantangan yang saudara hadapi. Dan firman Tuhan itu dikatakan apa? Menyegarkan jiwa. Saudara aman ya, lemes-lemes ya, ayo baca ya. Kita lemes kalau kita nggak makan nasi, kita lemes kalau kita nggak makan. Kita sehari makan 2 kali, 3 kali. Makan itu membuat kita nggak lemes, seger, karena ada energi, ada kekuatan. Kita sehari aja makan 2 kali. Bagaimana dengan manusia, roh kita, jiwa kita? Saudara kasih makan nggak? Kalau saudara kasih makan, itu makanan akan membuat kita nggak lemes-lemes, nggak mager-mager. Makanan rohani itu akan membuat roh kita jadi kuat, roh kita jadi sehat, roh kita jadi seger. Saudara, menghadapi sakit, menghadapi penderitaan, tantangan, kita bisa keluar sebagai pemenang karena kita punya makanan rohani yang kita makan, kita kunyah, kita cerna.
setiap hari, yaitu firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Hari ini kita belajar simpel aja ya. Kebenaran ada dua aja. Yang pertama merindukan Tuhan, dan yang kedua menikmati Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini lagu biarlah menjadi desire kami. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Sekali lagi katakan Tuhan, one thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. How I love you. Oh, how I love you. Kami buka hati untuk Roh Kudus, Roh Allah yang hidup berhembus di tempat ini, membawa menarik hati kami, menarik kerinduan kami, menarik kenikmatan, kesenangan kami, membawa kami melihat keindahan Tuhan Yesus Kristus yang lebih dari segala-galanya, membuat kami melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang tiada taranya itu. Biarlah kami melihat wajah Yesus, kami melihat hati Yesus, kami melihat pikiran, perasaan Yesus. Saat kami baca kitab suci, saat kami baca Alkitab, Tuhan, Engkau bicara kepada setiap kami. Engkau menyatakan cinta-Mu, Engkau menyatakan kasih sayang-Mu, Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu yang hadir di BIC sore ini. Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Tarik kami kembali kepada Engkau Tuhan. Tarik kami kembali Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup mencari, haus dan rindu menikmati Tuhan saja. Gak ada yang lain lagi yang kami inginkan selain menyenangkan Tuhan, selain Tuhan menjadi satu-satunya buat hidup kami. Terima kasih meteraikan firman ini. Hamba tahu ini proses panjang, bahkan proses seumur hidup, gak gampang, tapi hamba percaya
Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kami, membajak tanah hati kami supaya di proses ini kami mengalami transformasi hati, sehingga kami masuk ke tahap di mana apa yang Tuhan suka itu yang kami suka, apa yang Tuhan senang itu yang kami senang, apa yang Tuhan inginkan itu yang kami inginkan, apa yang Tuhan kehendaki itu juga yang kami kehendaki, sampai kami ada di tahap di mana firman-Mu sudah menjadi kesukaan hati kami ya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, kami buka hati sepenuhnya dalam proses seumur hidup ini. Terima kasih Tuhan, setelah kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, Allah yang setia dan mengasihi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua rindu dan mengasihimu. Dalam nama Yesus semua yang siap bangkit jadi pemenang. Sama-sama katakan amin.